yang memutuskan untuk jadi petani kopi ya saya balik lagi ke keluarga saya, karena keluarga saya itu petani kopi. Untuk kelebihan kopi Cibunar ini mungkin dari ketinggiannya, kita itu di ketinggian 1200. Kopi di Cibunar ini ada Arabica sama Robusta. Untuk Arabica ini di 1200, untuk Robusta ini di 1100. Dan kelebihannya itu kita mungkin dari ciri khas dari segi rasa kita itu bermacam-macam, karena penaung kita itu ada Pinus, ada Alpukat dan lain-lain. Dulu kopi ini emang bukan petik merah, terus dengan harga juga dulu murah banget, cuman 18.000 per kilo. Per kilo itu yang udah kering, petik merah, merah, hijau, campur, dijemur selama 30 hari, langsung jual. Habis kering tuh langsung jual, cuman 18.000 sampai 15.000. Makanya saya sebagai anak petani itu tergugah hati lah, gimana caranya meningkatkan petani kopi Cibunar ini bisa meningkat lah. Terus kita itu sekarang kopinya itu petik merah semua, karena petik merah ini nanti efek kerasanya itu sangat bagus, dan prosesnya ini enggak kayak dulu. Kayak dulu itu kan kebanyakan natural dan bukan petik merah. Nah sekarang ini udah ada natural, ada full wash, ada honey, ada wine, dan itu permintaan dari kafe-kafe. Nah kita belajar untuk proses itu. Nah sekarang ini alhamdulillah lah kita udah berjalan proses kayak gitu. Sampai berjalan itu saya sambil belajar ke Kopi Malabar di Bandung. Di sana dapat ilmu juga, terus ngedukasi lagi ke petani. Ya namanya edukasi, kita enggak sekaligus petani ngerti, karena petani ini enggak pengen ribet petani. Yang penting panen, menghasilkan, dapat uang. Tapi edukasinya kita tuh proses kopi itu panjang. Pemetikan kopi Cibunar sendiri, ini kan Robusta ya, jadi cara pemetikannya itu bener-bener yang pertama kopinya harus merah dulu. Cara pemetikannya, nah gini, harus bener-bener kopinya, karena ininya harus ditinggalin, karena itu bisa berbunga lagi. Yang tadinya kopi itu 1 tahun bisa sebulan sekali, nanti terus berkelanjutan, ini bisa berbunga lagi. Ini itu pemetikannya kayak gini. Nah ini pemetikannya harus kayak gini, si ininya ditinggalin. Gitu. Dan kalau yang hijau dibiarin, kita akan petiknya. Nah. Untuk pemeliharaan mungkin beda sama yang dulu ya. Sekarang itu pemeliharaan ada namanya pengutilan. Pengutilan itu dahan-dahannya jadi si kopi ini dulunya tinggi-tinggi, soalnya nggak diurus. Kalau sekarang kopi ini paling ya 1,5 meter lah kita. Terus pemupukan ini kita pakainya organik. Untuk kimia itu yang masih 8 bulan, setahun itu masih kimia. Nanti setahun ke sana itu pakainya organik. Terus jarak penanaman ini hampir 3 meter kita, 2,5 meter, ya minimal itu 2 meter lah, itu jarak penanamannya. Untuk proses sendiri kita kan ada natural. Nah natural ini prosesnya, itu petik merah, perambangan, lalu jemur
selama 1 bulan untuk natural ini. Penjemuran juga nggak langsung sinar matahari, kita pakainya pakai plastik lagi. Untuk kedua itu ada full wash. Full wash ini petik merah, perambangan, giling basah, lalu fermentasi pakai air yang mengalir selama 24 jam. Itu yang full wash. Untuk semi wash sama kayak full wash. Petik merah, perambangan, giling basah selama 24 jam di fermentasi pakai air yang mengalir, lalu dijemur selama 10 hari hingga sampai 15 hari yang kayak full wash. Untuk honey ketiga honey ini petik merah, perambangan, langsung giling basah, langsung jemur selama 20 harian. Dan proses wine yang paling mahal itu wine kepat wine. Wine ini prosesnya sangat panjang karena fermentasi petik merah, perambangan, langsung fermentasi pakai plastik, dimasukin 3 hari fermentasi, 1 hari penjemuran, terus aja 3 hari fermentasi, 1 hari penjemuran selama 8 kali. Itu mungkin dari proses. Visi misinya mungkin saya mudah-mudahan untuk para petani kopi, terutama kopi Kuningan juga, ayolah kita bangkit. Asal itu kita harus tekun, harus semangat. Ayolah kita benar-benar kita petani harus maju.